sahabat semua, ini membuktikan bahwa dalam 20 tahun harusnya Indonesia bisa menjadi negara superpower. Setidaknya road to become superpower country. Nah, 3 tahun Bu Mega, 10 tahun Pak SBY dan 7 tahun Pak Jokowi, dia sudah do the right thing. Sekali lagi, sudah do the right thing. Ke depan, 20 tahun ke depan, sampai 2045, Indonesia untuk menjadi negara superpower. Apakah genre old mind Anda masih mau pakai? Kalau Anda pakai ya silakan, karena ini kan demokrasi, gitu ya. Tetapi kalau Anda mau memakai new mind, ini persis seperti apa yang Tiongkok lakukan, seperti Jerman lakukan, seperti Jepang lakukan. New mind punya konsepnya. Monggo, yang menjadi presiden yang Anda sekarang ada di etalase, monggo. Tetapi kalau mau pakai konsepnya new mind, kita sudah lengkap. Inilah sahabat semua, sahabat-sahabat Bosman, kaum Sontoloyo, dari Republik Sontoloyo ini, saya minta Anda semua sekarang mempromosikan ini semua. Bukan karena Bosman mau jadi presiden. Enggak, lupakan. Enggak penting. Yang penting kita cuma sejahtera. Untuk sejahtera itu harus punya konsep menjadi negara besar di tahun 2045. Gitu ya. Nah, untuk itu sekali lagi sangat rinci. Gimana caranya? Yaitu contohnya adalah kita tahu UKM saat ini 97% angkatan kerja itu adanya di UKM. Saya ulangi lagi. 97% angkatan kerja itu ada di UKM. Gara-gara pandemi, 9,7 juta sahabat kita menganggur. Karena Pak UKM yang terpukul. Berikutnya, UKM saat ini belum menjadikan karpet merah difasilitas oleh pejabat negara. Karena kita belum bisa berdaulat UKM itu. Padahal ada lebih 50 juta UMKM ya, dari mikro, kecil, menengah, yang menghidupi 97% angkatan kerja. Jadi, kalau angkatan kerja ini mau mendapatkan lapangan kerja, bukan perusahaan besar yang dikasih pendanaannya, tetapi perusahaan UKM, gitu ya. Nah, Santara saat ini hadir untuk membuktikan bahwa konsep new mind itu berjalan. Dari kita untuk kita, dari sesama untuk sesama. Ingat, bendera putih adalah dari sesama untuk sesama. Kita nggak perlu IMF, kita nggak perlu Yuan, kita nggak perlu Jepang, kita nggak perlu Amerika, kita nggak perlu Tiongkok. Setuju ya? Dari kita untuk kita, itu bendera putih. UKM juga harusnya dari kita untuk kita. Jadi, investor receh masuk 2 juta, 200 ribu, 500 ribu. Tolong angkat itu UKM. Ada jutaan UKM yang mau kita angkat. Ada jutaan sahabat kita juga punya duit nganggur gitu ya. Gabungkan semua. Santara hanya platform. Santara bukan membuat UKM besar. Yang buat UKM besar ya para UKM-nya. Yang buat kaya adalah investor itu pilih UKM yang benar. UKM itu marginnya itu jauh lebih besar dari perusahaan-perusahaan besar. UKM itu untungnya bisa 30%, 40% gitu ya. Dan inilah yang saya harapkan teman-teman portfolio keuangan Anda. Sekali lagi, bagilah kalau Anda punya 10 juta, 9 juta Anda taruh dimanapun boleh. 10%-nya taruh deh di UKM. Anda membantu UKM, 10% membantu UKM. Kalau saat ini uang beredar adalah 6.000 triliun, 10%-nya masuk ke UKM atau 60 triliun. 60 triliun itu untuk menghidupi UKM itu adalah dari kita untuk kita. Itu kita negaranya berdikari. Nggak kita jadi ekspor, kita nggak ngutang gitu loh. Nah, sahabat semua, di ulang tahun Santara ketiga dengan berapi-api si Bosman Sontoloyo ini, ngapunten minta izin tanpa niat menyinggung siapapun, tetapi kita mengkritik diri kita sendiri bahwa yuk 20 tahun kita ucapkan terima kasih kepada pemimpin-pemimpin kita yang telah membawa kita ke saat ini, kita masih utuh negaranya. Dan ke depan kita harus mempunyai konsep baru. Konsep baru ini adalah yang kita akan lakukan adalah membangun akar rumput, gitu ya. Membangun akar rumput ini adalah bisnis akar rumput, kita bantu adalah investor akar rumput, kita bantu. Jadi itu adalah informasi. Dan ini terakhir berita internasional. Jadi ada 3 step tadi ya, lokal tentang pandemi, bahwa kita belum melihat pandemi ini akan berakhir sampai habis 17 Agustus sampai Agustus, belum melihat. Kalau ditambah tadi masih itu, jadi kita harus melakukan strategi-strategi. Tetapi, nah ini kita harus bicara tidak selalu sisi negatifnya. Selalu setiap itu ada setiap jatuh itu ada naik gitu. Setiap jatuh pasti ada peluang. Nah, sahabat semua, kita mau mengingatkan bahwa kapan
kapan moment of greatness dari Indonesia itu? Moment of greatness adalah mulai Oktober 2022. Bukannya jauh ya, itu angka dekat sekali. Kenapa? Karena G20 akan diselenggarakan bulan Oktober di 2022. G20 ini adalah government 20 negara akan hadir, di mana saat itu ini adalah moment of greatness dari bangsa Indonesia untuk membuktikan bahwa kita negara yang layak untuk dijadikan tuan rumah. Dan pada saat itu kita harus menyiapkan, sahabat semua, menyiapkan sesuatu untuk momen sebesar ini itu tidak semalam atau 2 malam. Itu menyiapkannya dari sekarang ini. Jadi peluangnya besar sekali. Dan kita mau minta deal dengan dengan Pak BUMN, Pak Erik, dengan Pak Sandiaga Uno untuk acara G20 itu 80%-nya adalah UKM yang memberikan kontribusi bantuannya gitu ya. Nanti kita akan deal bersama-sama nih. Kemudian ada berita internasional sekarang. Kita mau duluan. Nomor 1 adalah kita menginformasikan bahwa kemungkinan besar Biden akan resign. Nah ini Bosman ini kalau ngasih informasi ini rada-rada langitan sedikit. Bukan apa-apa. Karena berbisnis, bernegara, itu kita bukan hanya menyadari kekuatan politik lokal atau minat dari lokal, bahwa kekuatan asing itu patut dipertimbangkan, gitu ya. Dan kita tahu cara berpolitik 7 tahun terakhir ini kental politik lokal, gitu ya. Tidak peduli sama politik luar negeri. Bahwa misalnya kita sangat miring ke Tiongkok gitu ya. Seakan-akan di dunia ini negara cuma Indonesia dan Tiongkok gitu. 190 negara lain itu nggak kenal tuh. Emang ada negara Nauru ya. Emang ada Solomon Island ya. Emang ada negara Sri Lanka ya gitu ya.